Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Sarif Maulana Sardi. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Kementerian Agama dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Juraisiwo Lampung dengan NIM 2501731086. Saat ini saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik ini menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja untuk kelas 10. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal walad usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, lebih semangat, terus semangat. Masya Allah, Bapak melihat hari ini wajah-wajah kalian berseri, tambah sumringah, sepertinya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin mengecek kerapihan dan kebersihan kelas kita supaya lingkungan belajar kita aman, asri, dan kondusif. Silakan berdiri. Jika ada tempat kalian sampah di sini kalian boleh dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Sepertinya, silakan nak diambil. Ya, dan terima kasih kalian sudah berpenampilan rapi dan terima kasih juga senantiasa menjaga kebersihan kelas kita. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan berdoa. Sebelum itu silakan duduk terlebih dahulu. Silakan uang untuk bimbing teman-temannya membaca doa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini adalah pertemuan kita, pembelajaran kalian, pembelajaran yang terbaik dari setiap pembelajaran yang kalian ikuti sepanjang kuliah ini. Nah, anak-anakku, sebelum melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran kita pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Aira Kamila, Sakit Pak. Aisyah Salsabila, Larissa Ayudia, Zalika Alinia, Zastia Afia, Afia ya, Zazifilia Agusta. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Dan bisa bertemu kita lagi dalam kegiatan bacaan. Bapak ingin membangkitkan semangat kalian, jadi kita bikin terlebih dahulu ya. Ya, jadi ingat kata kuncinya, yaitu jika Bapak katakan selamat pagi, kalian respon dengan tepuk 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat malam, 3 tepuk. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, konsentrasi ya. Selamat sore. Selamat siang. Pagi. Ya, kata kuncinya selamat. Kita coba lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Alhamdulillah sudah konsentrasi semua. Nah, nanti sama kalian, tolong dipersiapkan handphonenya. Kita akan melakukan pembiasaan sikap, yaitu dengan tilawah Al-Quran. Pada hari ini kita akan tilawah dari surah Asyams sampai surah Al-Qadar. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Allahumma kenal Al-Quran. Mudah-mudahan ayat suci yang kita baca hari ini kita mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, materi pada saat ini yang akan Bapak sampaikan adalah meraih sukses dunia dan akhirat, berkompetisi dalam kebaikan dan kerja, yaitu memahami makna, dalil dan implementasi dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin ajukan pertanyaan kepada kalian. Jika disebutkan kata kompetisi, kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh kalian, terbesit dalam pikiran kalian? Angkat tangan. Persaingan. Lalu pertanyaan kedua, jika ada kata disebutkan etos kerja, apa yang terpikirkan oleh kalian? Ya, Anda disiplin, iya Kak? Tanggung jawab. Nah, ada yang mungkin pernah dalam waktu di jenjang SMP-nya, SD-nya mengikuti sebuah perlombaan? Ya, coba ceritakan. Ya, perlombaan apa yang pernah kamu ikuti dan kemudian apa yang diraih dari perlombaan itu? Ya, Masya Allah, tepuk tangan untuk ya. Kita bisa mengikuti berbagai jenis perlombaan, turnamen, kejuaraan. Untuk yang penting dalam mengikuti perlombaan tersebut kita menjunjung nilai-nilai berkompetisi sportif ya tadi ya yang sudah disebutkan kawan-kawan. Kemudian dan semangat etos kerja. Sebelum kita melanjutkan
kegiatan pembelajaran ini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Apa sih sebetulnya yang ingin diraih dari mempelajari, yang ingin dicapai dari mempelajari, semangat berkompetisi yang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan semangat atas kerja. Yang pertama yaitu melalui mode pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat menyajikan paparan tentang kedua ayat surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105 tentang kompetisi dalam kebaikan dan semangat etos kerja. Bapak ingin sampaikan bahwasanya kompetisi dalam kebaikan dan semangat etos kerja itu memiliki definisi, ya. Pertama, kompetisi dalam kebaikan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 28 itu ada lafaz fastabiqul khairat. Nah, siapa yang hafal surat Al-Maidah 28? Zikri, silakan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم بالخيرات الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Rizky yang sudah membacakan dan lancar ya, cukup lancar ya. Itu adalah ayat tentang berkomitmen kebaikan, yaitu surah Al-Maidah 48 dengan lafaz fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Makna dari berkomitmen kebaikan adalah berlomba-lomba atau bersegera melakukan segala amal soleh, berbuat baik dan ketaatan kepada Allah dengan niat ikhlas. Bentuk-bentuknya di antaranya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menunaikan sholat, kemudian membaca ayat Al-Quran. Kita akan tonton lebih dahulu ya. Meneladani perilaku umat berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah. Pak, pertanyaan untuk kalian, setelah mengamati dan menonton video yang ditampilkan, nilai-nilai apa yang bisa diambil hikmah dari menonton kisah sahabat As-Siddiq tersebut? Silakan, pertanyaan. Jangan takut untuk menolong orang, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan, ya, siapapun orang yang dibantu. Kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi. Jadi diskusi kita itu terkait dengan problem
kompetensi dan kebaikan dalam kehidupan nyata. Jadi Bapak, kan kita sudah bagikan kelompok ya. Silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 3. Kelompok 1 sebelah kanan. Kelompok 2, kelompok 3. Ayo, silakan membentuk lingkaran kecil. Meja. Baik, nah jadi sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Nah, kelompok pertama itu menganalisis studi kasus mengenai praktik etos kerja dan kompetensi kebaikan yang tepat dan tidak tepat dalam kehidupan nyata. Jadi nanti ada menyebutkan 2 kasus ya. Ada kasus yang tepat dan tidak tepat dalam praktik etos kerja dan kompetensi dalam kebaikan. Kemudian kelompok 2 itu adalah mengevaluasi dampak jangka panjang dari sikap menunda pekerjaan, tidak menerapkan sikap etos kerja ya terhadap sebuah kesuksesan. Itu dampaknya seperti apa sih? Menunda pekerjaan itu tidak memiliki semangat bekerja, tidak memiliki semangat kompetitif. Ya, itu apa dampaknya? Apakah dampak jangka pendeknya apa? Dampak jangka panjangnya apa? Dampak jangka menengahnya apa? Itu. Nah, kelompok 2 ya. Dan kelompok 3 itu adalah menciptakan, merancang aksi nyata kompetensi kebaikan. Jadi kalian itu membuat semacam kampanye. Apa sih yang bisa dilakukan hari ini untuk aksi nyata kita dalam mewujudkan Islam kebaikan? Nah, Bapak berikan waktu sekitar 20 menit ya. Sekitar 20 menit kalian untuk berdiskusi. Kita persilakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Etos Kerja dan Kompetensi Kebaikan. Di sini saya akan membacakan pemateri pertama adalah Praktik etos kerja dan kompetensi kebaikan. Studi kasus analisis, yaitu studi kasus mengenai praktik etos kerja dan kompetisi kebaikan yang tepat dan tidak tepat dalam kehidupan nyata. Kasus A, Nina dan Sinta adalah teman sekelas yang sama-sama pandai. Saat pemilihan pengurus OSIS, Rina memilih untuk aktif berkampanye dengan memaparkan program-program realistis yang fokus pada peningkatan fasilitas ibadah di sekolah. Sementara itu, Sinta yang merasa tersaingi mulai menyebar isu tidak benar tentang Rina di media sosial. Kasus B, Budi mendapat tugas kelompok yang harus dikumpulkan hari Jumat. Ia menunda-nunda hingga Kamis malam dan mengerjakannya sendiri secara terburu-buru. Hasilnya, presentasi kelompok Budi berantakan dan mendapat nilai rendah. Sementara kelompok Dani yang langsung membagi tugas sejak awal dan saling meningkatkan, mendapat nilai sempurna. Dan materi kedua akan dibacakan oleh Aurel. Praktik etos kerja tepat atau kelompok Dani. Analisis sikap proaktif, disiplin bertanggung jawab, segera membagi tugas dan menjaga komunikasi, menghargai waktu dan komitmen. Praktik etos kerja tidak tepat atau kelompok Budi. Analisis sikap malas dan penunda atau prokrastinasi. Penundaan pekerjaan tidak menghargai komitmen kelompok dan hasilnya tidak optimal. Praktik kompetensi kebaikan tepat atau rendah. Analisis fokus pada kebaikan ini. Berlomba dengan menawarkan program positif atau perbaikan fasilitas ibadah yang bermanfaat bagi semua inklusif dan sehat.
tidak tepat atau singkat. Fokus analisis fokus pada kerusakan, berkompetisi dengan menjatuhkan orang lain atau tugas dan fitnah. Ini bukan pastabikul khairah, melainkan kompetisi yang merusak. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok 2 perwakilannya. Jadi saya akan mengasih materi pertama akan dibacakan oleh Fabiano. Jadi untuk etos kerja dibagi ada aspek dampaknya, yaitu kerjaan, tugas, dan hubungan sosial dan mental atau spiritual. Terus ada dampak jangka pendek, jangka panjang, sama dampak akhiratnya. Untuk yang pekerjaan tugas, dampak pendeknya hasil tugas tidak maksimal dan rentan kesalahan. Dampak panjangnya sulit dipercaya di dunia kerja atau bisnis, kehilangan uang emas karena tidak siap. Dampak akhiratnya mengurangi keberkahan dan nilai ibadah dari pekerjaan karena dilakukan tanpa ikatan atau kesempurnaan profesional. Itu saja, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kedua. Silakan buka sesuai ini diskusinya. Kemudian ya kita menuju ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan tentang rancangan aksi nyata kompetisi kebaikan. Nama programnya Mempercepat Tambah Kebaikan atau PCPK. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Ahmad Iman. Target aksi bidang spiritual bentuk kompetisi kebaikan gerakan tuntas duha. Berlomba menjadi 5 siswa pertama di kelas yang sholat duha di musola atau masjid sekolah saat jam istirahat. Indikator keberhasilan atau etos kerja. Kecepatan atau konsistensi tercatat 5 hari berturut-turut melakukan duha tanpa bolos. Alat atau media yang digunakan. Self track wheels atau kartu kendali yang ditandatangani oleh teman atau guru piket. Target aksi bidang akademik atau kerja. Bentuk kompetisi kebaikan. The First Finisher. Berlomba menjadi kelompok pertama yang mengumpulkan tugas proyek, misalnya PowerPoint presentasi dengan kualitas yang instan, sempurna, minimalisir typo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tanda jempol untuk kita semua ya. Jempol. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan daripada materi kita hari ini. Menurutkan atau sendiri. Boleh di tempat. Kesimpulannya pelajaran kita hari ini. Kompetisi dalam kebaikan adalah kunci mencapai keunggulan spiritual dan sosial yang harus didukung dengan etos kerja tinggi sebagai implementasi amal soleh. Ya, jadi kata kuncinya apa, Nak? Kompetisi dalam kebaikan. Lalu, kesimpulan apa lagi yang bisa diambil? Bahwasanya umat kompetisi dan kebaikan dengan amal soleh dan kerja optimal itu akan melahirkan kesuksesan kita dunia dan akhirat. Jika ini sukses dunia akhirat dengan 2 kata kunci, yaitu amal soleh dan kerja optimal. Nah, sekarang pertanyaannya, kebaikan apa yang sudah kalian lakukan dari sejak bangun hingga tidur kembali? Oke, Astria,
Ya. Yaitu apa? Melaksanakan Tiket tiket kelas. kelas. Kemudian kelompok 2, Datang tepat waktu, Pak. datang tepat waktu. Itu bentuk disiplin. Tadi membersihkan kelas, tiket kelas itu bagian dari tanggung jawab. Itu dengan nilai kompetisi. Kelompok 3, siapa? Ya, memberi infak, sedekah. Ya, kita akan melakukan asesmen penilaian dari pemahaman kalian pembelajaran hari ini. Masukkan kode ini ya, kode 239857. Oh, sudah banyak, sudah kita 15 orang. Kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Bisa dilanjutkan? Boleh bergabung. Kendalanya apa kan? Apa kendalanya? Jaringan ya? Oleh Petri. Kita gunakan akun Google-nya. Ya, jadi akan muncul poin-poinnya. Baik, cukup. Jadi kita akan lihat siapa peringkat di atas ya. Nah, ternyata peringkat pertama adalah Muhammad Fabiano ya dan Astri Aprilia. Kita untuk dua ya. Peringkat pertama seperti ini. Ya, jadi ada Fabiano, Astri dan Nur Aziza. Lanjutnya nak. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang materi baru ya, yaitu Syu'abul Iman. Jadi persiapkan pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi Syu'abul Iman, yaitu cabang iman. Nah, selanjutnya sebagai bentuk penilaian sikap, Bapak berikan ini ada rubrik penilaian ya. Penilaian diri dari masing-masing kalian. Berapa kalau ini? Berapa jumlahnya? 9, 10. Nanti dikerjakan ya. Iya, Pak. Ini kelompok berapa? 2. Ini untuk kelompok 3. Ya. Baik. Baik, jadi refleksinya adalah kita tingkatkan semangat kompetisi kita, ya, dan etos kerja untuk mencapai kesuksesan dunia Dan akhirat. Jalan untuk kesuksesan itu yaitu dengan amal soleh dan kerja optimal. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.